Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya. Sebuah perusahaan didirikan tentunya dengan maksud untuk mencapai sebuah benefit atau profit yang bagus. Usaha transportasi bisa dibilang mudah, juga bisa dibilang tidak mudah. Di sini tentunya orang-orang yang bermain di dalam transportasi ini memang harus sudah punya dasar-dasar dunia transportasi. Tidak bisa dikerjakan oleh sembarangan orang, karena banyak sekali komponen dan spek-spek yang memang harus dicermati secara mendalam dalam berbisnis transportasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas 5 komponen penting ketika teman-teman semua mau memulai bisnis transportasi, khususnya bis pariwisata. Sebuah perusahaan transportasi bis pariwisata harus memiliki 5 komponen penting ini. 5 komponen penting ini bukanlah 5 komponen mesin, bukan. Jadi 5 komponen ini bersifat sangat penting dan memang satu dengan yang lainnya harus saling berhubungan dan saling berkaitan. Lemah salah satu saja, perusahaan ini tidak akan berjalan dengan stabil. Jadi yang pertama, bis pariwisata ini yang pertama harus memiliki modal uang, yang di sini di dalamnya harus ada seorang bos atau pemilik atau owner. Nah, owner ini harus memiliki sifat dan karakter kepemimpinan yang bagus. Otoriter boleh, tapi otoriternya harus berdasar. Jangan sampai bos ini terlalu kejam atau terlalu menekan karyawan atau menekan kru, karena akan membuat kru bekerja tidak nyaman. Pola pikir bos ini juga harus selalu dinamis, agresif, dan selalu ingin berkembang dan melakukan pembaharuan. Karena bis pariwisata ini tidak seperti kita bisnis properti. Bis pariwisata ini selalu berkembang waktu demi waktu dalam hitungan bulan. Bulan, bukan tahun. Ya, baik itu modelnya, terus kemudian interiornya dan lain sebagainya. Lebih ke fisik bisnya ya. Kalau bosnya ini stagnan, tidak melakukan renovasi bisnya, tidak dilakukan pembaharuan-pembaharuan, tentunya bis pariwisata ini nanti bukan menjadi sebuah bis pariwisata prioritas, tapi menjadi bis pariwisata alternatif. Artinya apa? Ketika teman-teman bis pariwisata yang lainnya, garasi yang lain sudah penuh, barulah bis pariwisata ini baru akan dipakai oleh konsumen. Yang kedua, harus punya marketing yang handal. Marketing di sini tidak hanya sekedar duduk saja, terus menunggu telepon, kemudian menerima telepon, tidak. Tapi marketing ini memang harus mampu untuk menjaring konsumen dengan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya jangkauan. Dengan penuh tanggung jawab, ketika nanti order sudah masuk, nanti akan diteruskan ke mandor biasanya ya, pengawas garasi, kemudian ada bendahara pembayaran dan lain sebagainya. Ini harus saling sinkron untuk seorang marketing ya di sini. Karena konsumen ini kebanyakan kalau sudah nyaman dengan marketingnya, biasanya marketing yang nyaman itu adalah marketing yang luas ya, dalam pengaturan harga, kemudian jam keberangkatan, jam kedatangan ya, tidak kaku ya, artinya seperti itu. Yang ketiga, harus memiliki kru yang handal. Artinya apa? Kru di sini harus memiliki SDM yang bagus. SDM tidak harus pintar ya, IQ-nya tidak harus bagus, tidak. Tapi karena ini sifatnya pelayanan, kru ini satu, harus memiliki etika kerja. Pakaiannya harus sopan, harus rajin. Misalnya kok ada yang bertato, tutuplah tatonya, pakai lengan panjang. Yang rambutnya panjang, gondrong, bolehlah dipangkas biar rapi. Karena ini bis pariwisata ya, bis pariwisata itu
kita harus menciptakan suasana yang elegan, kita menciptakan suasana yang nyaman. Penumpang naik, drivernya, krunya, co-drivernya, kalau pakaiannya rapi-rapi, wangi-wangi semua, parfumnya. Kesan pertama ini sudah menggoda. Ya, jadi sudah menggoda. Teman-teman driver, co-driver ini tidak usah menggoda ya. Kalian sudah menggoda otomatis ya dengan berpenampilan yang baik. Nah, yang selanjutnya adalah unit bis pariwisata. Ini juga menjadi tonggak utama ketika sebuah perusahaan bis pariwisata memiliki unit bis pariwisatanya yang terbaru, model yang terbaru, livery terbaru, interiornya bagus. Tentunya konsumen juga akan betah untuk naik di dalam bis pariwisata Anda dan akan nyaman, dan yakin saya dengan bis pariwisatanya yang baru-baru, krunya handal, ramah-ramah, bersih-bersih, marketingnya nyaman, bosnya juga lunak, bosnya juga baik. Yang terakhir kelima, konsumen pasti akan repeat order dan pasti akan selalu merekomendasikan kepada teman-temannya, keluarganya, rekan saudaranya, teman kerjanya untuk menggunakan bis pariwisata Anda. Terima kasih teman-temanku semuanya. Tidak usah tergesa-gesa untuk menentukan langkah membeli bis pariwisata. Susah, senang, mudah, sulit. Silakan dipelajari dulu, dianalisa dulu, dihitung-hitung dulu modal berapa, kemudian BEP-nya nanti berapa tahun. Jangan hanya berdasarkan gengsi. Terima kasih Bang Ovi, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.